Psalm 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. Why do we worship? Worship is not for a performance. Worship is not for entertainment. Worship is not about what happens on stage. Worship is not about the lights or the sound. Worship is not about us. We worship for God. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi
bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Happy Mother's Day. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam ibadah minggu online kembali pada hari ini. Hari ini adalah hari yang khusus, Mother's Day. Kita akan merayakan dan menghargai dan juga menghormati setiap ibu-ibu yang hari ini akan kita rayakan keberadaannya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan mengambil khotbah dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Saya akan beri judul berkat-berkat dalam kehidupan yang dikarantina. Mari kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba berdoa supaya melalui firman-Mu pada hari ini, kuasa-Mu boleh bekerja, kasih-Mu boleh menjamah setiap hati kami masing-masing. Dan lebih daripada segalanya Tuhan, kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin dibawa lebih dekat kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, mari Engkau berbicara melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Segala kemuliaan, kebesaran dan kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang kami cintai. Amin. Saya akan mulai membacakan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-34. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah mencari percaya kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Pertolongan dan mujizatnya terjadi justru dalam saat-saat yang sulit dan tidak normal. Seperti saat ini kita mengalami suatu saat yang belum normal buat banyak di antara kita, karena kita harus banyak tinggal di rumah dan melakukan jaga jarak social distancing dengan satu dengan yang lain.
Tetapi saudara yang kekasih, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan kita tidak pernah panik. Tuhan kita tidak pernah terkejut dengan sesuatu kejadian yang terjadi di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada di bawah penguasaan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang senantiasa berkuasa dan still in control, mengontrol segala sesuatu, segala situasi dan keadaan hidup ini. Di dalam kisah yang baru kita baca tadi, justru kita melihat berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang tersembunyi justru di dalam masa-masa kesesakan. Blessings in quarantine life, berkat-berkat di dalam kehidupan yang karantina atau yang tidak nyaman pada saat ini sangat banyak sebetulnya. Dan beberapa pelajaran yang akan kita ambil dari kisah ini, saya akan bagikan kepada saudara dengan secara singkat. Dalam keadaan yang sulit ini, Rasul Paulus dan Rasul Silas mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, yang mana kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran untuk kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita selama masa-masa ini. Yang pertama, saudaraku, kita membaca di dalam ayat yang ke-24 bahwa Rasul Paulus dan Silas mereka dimasukkan di dalam penjara di tempat ruangan yang paling tengah. Nah, saya tidak akan banyak memberikan kisah sejarah atau latar belakangnya, tetapi saudara cukup tahu bahwa ruangan yang paling tengah di penjara pada saat itu adalah tempat yang paling tidak enak, tempat yang paling gelap. Di ruang yang paling tengah dan belenggu yang kuat, mereka dipasung bahkan. Jadi sudah tidak ada harapan lagi untuk mereka keluar atau melarikan diri. Di ruang tengah dan belenggu yang kuat adalah keadaan yang paling sulit dan tidak ada jalan keluar. Saudaraku yang kekasih, pelajaran yang pertama yang dapat kita himbau, dapat kita ambil daripada sikap ini adalah, atau dari pelajaran ini adalah, kesulitan dan kesesakan adalah kesempatan yang paling tepat untuk mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Kesulitan dan kesesakan adalah kesempatan yang paling tepat untuk mengalami mujizat Tuhan. Justru dalam keadaan yang semakin sulit inilah, demikian yang di ruang yang tengah, yang dipasung dengan kuat, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah keadaan kita sulit dan sama sekali tidak nyaman. Justru dalam keadaan demikianlah mujizat Tuhan siap untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab hanya di dalam keadaan yang demikian kita menyadari bahwa kita sangat terbatas, tetapi Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Tuhan yang tidak terbatas oleh terali-terali besi penjara. Tuhan yang tidak terbatas oleh keadaan-keadaan yang ada pada saat ini. Tuhan kita tidak terbatas. Saya berdoa supaya saudara mulai mengerti bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kita terbatas, kita boleh dikurung, kita boleh terbatas dengan situasi keadaan kita. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas, saudaraku. Haleluya. Pelajaran yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah ayat yang ke-25. Pada waktu mereka sedang dipasung, dirantai, di tempat yang tidak enak, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka menyanyikan penyembahan kepada Tuhan. Mereka tidak melihat keadaan mereka, tetapi mereka mulai fokus kepada Tuhan. Haleluya. Pelajaran yang kita dapatkan adalah kesulitan dan kesesakan adalah kesempatan di mana kita akan menjadi kreatif. Haleluya, puji nama Tuhan. Di tengah malam menggambarkan keadaan yang kelam dan pekat. Saat yang paling gelap dan sepertinya tidak ada orang yang memperhatikan atau peduli kepada kita. Tetapi justru pada saat itulah kita perlu menenangkan diri. Kita perlu untuk mulai memfokuskan dan memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan ide-ide yang kreatif. Haleluya. Tuhan justru memperhatikan kehidupan kita pada saat-saat seperti ini. Inilah saat yang tepat
Karena Tuhan mempedulikan kita. Nah, seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan. Tetapi keadaan dan situasi yang terjadi saat ini tidak di luar rencana Tuhan. Tetapi justru bagi orang-orang yang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, inilah saat-saat yang tepat untuk menyimpan waktu dengan Tuhan, memfokuskan hati kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan ide-ide yang kreatif. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sebentar kita akan merayakan Hari Ibu. Hari ini kita merayakan Hari Ibu, saudaraku. Dan di rumah, luar biasa. Istri saya semakin kreatif. Masakannya luar biasa. Yang dulu nggak pernah bisa lakukan, sekarang semakin hebat. Jadi inilah kesempatan untuk mulai mencoba kreatif di dalam saat-saat situasi seperti ini. Karena Tuhan sudah menyediakan. Ingat, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang disiapkan atau disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya saudara mulai nangkap akan isi hati Tuhan ini. Karena inilah waktu-waktu yang luar biasa. Yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara, pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Rasul Paulus dan Silas. Pada waktu mereka di penjara setelah mereka memberitakan firman Tuhan, mereka dianiaya, mereka luka-luka saudaraku karena mereka dicambuk, memiliki bilur-bilur darah, kesakitan. Tetapi justru mereka di dalam kesesakan dan kesulitan itu, mereka mendapatkan suatu pertolongan dan mujizat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-34 dikatakan bahwa melalui kejadian itu, kepala penjara dan sekeluarganya dan keluarganya, mereka semua datang kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah kesulitan dan kesesakan adalah kesempatan untuk melihat rencana Allah yang sangat besar. Melihat gambar atau melihat rancangan Allah yang secara luar biasa, yang lebih besar daripada rencana kita sendiri. Apa yang dimaksudkan di sini? Begitu mujizat itu terjadi, pintu-pintu penjara dibukakan. Rasul Paulus mengalami apa yang disebut dengan mujizat keselamatan dari kehidupan kepala penjara dan seluruh isi keluarganya. Rasul Paulus tidak menyangka, dia tidak memikirkan dan dia tidak mengharapkan bahkan, tetapi karena dia taat, dia melihat kepada Tuhan, dia memfokuskan dan memusatkan hati dan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan melakukan perkara yang besar melalui kehidupannya. Inilah waktunya. Inilah saat-saat yang sangat tepat. Kesulitan dan kesesakan di mana kita berada sungguh menjadi kesempatan untuk melihat rencana Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan mau memakai kehidupan saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi banyak bangsa. Melalui tindakan mereka, Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar. Inilah kerinduan Tuhan, yaitu untuk jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Orang yang belum mengenal kasih Tuhan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Saudaraku, Tuhan tidak ingin untuk kita hanya menjadi lilin-lilin kecil. Kita seringkali nyanyikan, biarlah aku jadi lilin-lilin kecil. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, kamulah lilin kecil. Bukan, tetapi dikatakan, engkau terang dunia. Engkaulah garam dunia. Saudaraku, kesesakan yang ada pada saat ini adalah kesempatan untuk saudara dan saya melihat rencana Allah yang sangat besar. Untuk kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai gereja, kita sebagai umat Tuhan, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Suatu pelajaran yang luar biasa. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa yang kita dapat segera aplikasikan di dalam kehidupan kita untuk mengalami mujizat Tuhan ini? Yang pertama, mengambil kesempatan yang ada pada saat ini.
Saudaraku yang kekasih, tadi saya katakan justru di dalam kesempatan ini kita merayakan Hari Ibu hari ini, saudaraku yang kekasih. Ibu-ibu semakin kreatif di dalam masak. Mereka punya ide-ide yang luar biasa. Nah, saudara, untuk mengambil kesempatan yang ada pada saat ini, apa yang kita perlu lakukan? Apa yang perlu kita miliki? Yosua pasal yang pertama, yang ke-1 dan 9. Tuhan berkata kepada Yosua setelah hamba Tuhan yang bernama Musa mati. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua di ayat yang ke-9. Jangan takut, jangan gentar. Berdiri teguh dan miliklah keberanian. Jadi langkah yang pertama adalah ambil kesempatan yang ada pada saat ini. Belajar masak, saudaraku. Atau belajar nyanyi, belajar piano. Segala macam, saudaraku. Yang diperlukan, saudara, adalah keberanian. Keberanian untuk melangkah. Berani untuk melangkah. Jangan takut membuat kesalahan. Tuhan beserta. Tuhan bisa membalikkan kesalahan menjadi keberuntungan. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, langkah yang pertama mengambil kesempatan yang ada pada saat ini. Yang kedua, menyingkirkan gangguan yang ada dengan mata yang terus tertuju kepada Kristus yang memulai pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, Ibrani pasal ke-12 yang kedua mengatakan, kita sedang berlomba. Mari dengan melakukan, lari dalam perlombaan ini dengan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan yang akan menyempurnakan iman kita. Jadi singkirkan segala gangguan-gangguan. Gangguan apa? Kebimbangan, ketakutan. Aduh, gimana nggak bisa? Saudaraku, melangkah. Tuhan menyertai. Haleluya. Dan yang ketiga dan yang terakhir, langkah praktis yang kita dapat lakukan adalah menyimpan waktu di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Tadi saya katakan kita terlalu sibuk dan Tuhan berikan kesempatan ini. Kelihatannya sempit, sesak, tetapi justru ini adalah kesempatan untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Dan tadi saya katakan Tuhan pasti akan memberikan ide-ide yang kreatif. Haleluya. Saya senang dengan satu ayat di dalam Yesaya pasal ke-48 ayat ke-17 dikatakan, karena dialah yang mengajar engkau untuk mengalami keberhasilan. Saudara yang kekasih, mari kita ambil kesempatan ini. Kita ambil waktu ini untuk mengizinkan Tuhan bekerja dan untuk mengizinkan diri kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini banyak orang yang mencari ketenangan yang sejati, mencari kedamaian yang sejati, karena pada bingung, takut. Gereja, umat Tuhan memiliki kuncinya. Kita memiliki sesuatu, Tuhan yang hidup dalam hidup kita, dalam hati kita, yang kita bisa bagikan kasih-Nya kepada orang lain. Sebagai murid-murid Kristus, saudara dan saya memiliki jawabannya. Marilah kita pakai kesempatan yang luar biasa ini. Bukan hanya untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga hanya satu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk renungan firman-Mu yang singkat hari ini. Tetapi firman-Mu yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa untuk menjadikan kehidupan kami diberkati dan menjadi berkat. Biarlah pelajaran-pelajaran dari firman-Mu pada hari ini Tuhan, boleh kami aplikasikan di dalam hidup kami. Dan kami boleh mengalami janji-janji-Mu digenapi di dalam saat-saat ini. Terima kasih Bapa. Mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, berkati mereka dimanapun mereka berada. Kuatkan yang lemah, segarkan yang letih. Di dalam nama Yesus. Amin. A Mother's Day prayer for you. I said a Mother's Day prayer for you. To thank the Lord above For blessing me with a lifetime of your tender-hearted love. I thank God for caring.
you have shown me through the years. For the closeness we have enjoyed. In time of laughter and of tear. And so I thank you from the heart for all you have done for me. And I bless the Lord for giving me. Oh, the best mother there could be. Happy Mother's Day. God bless you all. Shalom. Bagi saudara yang memberi persembahan, dapat memberi melalui Venmo dengan username ICC Rosmith. Dan juga bagi saudara yang mau bergabung bersama kami melalui Midweek Worship Service selama stay home period ini yang kami adakan setiap hari Rabu jam 11 pagi lewat ICC Rosmith Facebook Live. Terima kasih dan Tuhan berkati. Sebelum saya menutup di dalam doa untuk ibadah online pada pagi hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan Happy Mother's Day pada setiap ibu-ibu yang ada pada hari ini dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati, dan saya percaya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ingat, Tuhan kita tidak pernah panik. Dia berkuasa dan Dia justru rindu melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam dan melalui kehidupan umatnya yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba mengucap syukur buat hari yang indah ini. Firman menguatkan kami, dan hamba berdoa khususnya untuk setiap ibu-ibu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melihat pengorbanan mereka, dedikasi, komitmen mereka, bukan hanya kepada keluarga, tetapi kepada Engkau ya Tuhan juga. Hamba berdoa supaya Engkau memberkati ibu-ibu, khususnya berkati dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan kasih-Mu memenuhi setiap hati mereka. Di mana mereka lemah, Tuhan kuatkan. Di mana mereka sedih, Tuhan hiburkan. Di mana mereka merasa letih, Tuhan segarkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk setiap ibu-ibu pada hari ini. Bapa, hamba mengucap syukur juga untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka hadapi saat ini, tantangan apapun yang kita hadapi, Tuhan, biar kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyertai mereka, dan kami mengalami kemenangan yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan kasih-Mu, dan persekutuan yang manis dengan Roh-Mu saat ini menyertai kami dimanapun kami berada mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin.